Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252092336. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN dengan materi adab menjenguk orang sakit untuk kelas 10 di MA Tribakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Silakan dipimpin seperti biasa, Mbak Jessica. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu nasional, selanjutnya kita absen dulu. Ayuran Sulfana alias Selmi sakit. Aziz Priska. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan adab menjenguk orang sakit. Jadi nanti setelah materi adab menjenguk orang sakit, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa saja adab menjenguk orang sakit. Yang kedua, siswa dapat memecahkan studi kasus mengenai masalah yang berkaitan dengan adab menjenguk orang sakit. Jadi nanti ada studi kasus. Studi kasusnya untuk tugas kelompok mengenai adab-adab menjenguk orang sakit, di mana nanti ada kasus-kasus yang berbeda untuk tiga kelompok. Silahkan dipecahkan dan dicari solusinya. Yang ketiga, siswa dapat memahami hikmah menjenguk orang sakit. Jadi ada hikmahnya menjenguk orang sakit itu. Nanti dijelaskan dalam materi pada pagi hari ini. Siap ya, anak-anak? Siap. Ya, terima kasih. Pada
materi kita hari ini adalah tentang menjenguk orang sakit. Sebelum itu, mari kita mengingat-ingat sedikit tentang materi minggu lalu. Mungkin masih ada yang ingat tentang ciri-ciri orang yang licik? Oh ya, silakan, Zahra. Tidak suka melihat orang lain bahagia melihat orang lain menderita. Ya, itu salah satu ciri-cirinya itu ya. Tidak suka melihat orang lain bahagia, bahkan melihat orang lain menderita malah bahagia. Gimana itu? Termasuk sifat yang tercela. Selanjutnya, ada yang ingat ciri-ciri sifat tamak? Iya, silakan. Tidak mensyukuri nikmat, selalu merasa kurang. Tidak mensyukuri nikmat dan selalu merasa kurang. Betul? Betul, ingat semuanya? Ingat ya. Jadi tidak mensyukuri nikmat itu termasuk ciri-ciri orang yang tamak. Baik anak-anak, kita menginjak pada bab hari ini yaitu menjenguk orang sakit. Di mana menjenguk orang sakit adalah sebuah perjalanan penuh rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Setiap penyakit adalah ujian dan peringatan. Di sini bisa kita lihat ya. Lalu dibaca. Ini, Mbak Samira, silakan berdiri dan dibaca. Sakit adalah sebuah kondisi yang pasti dialami setiap manusia. Dalam pandangan Islam, ia bisa menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat seorang hamba. Ia juga dapat menjadi pengingat atas kelalaian kita dalam menjaga amanah kesehatan. Bisa dibilang, peran kita sebagai sesama muslim diuji untuk hadir memberi dukungan dan mendoakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi sakit adalah sebuah kondisi yang pasti dialami setiap manusia. Pernah sakit toh semuanya? Pernah. Baik. Dalam pandangan Islam, ia bisa menjadi ujian dari Allah untuk mengangkat derajat manusia. Dengan sakit, seseorang bisa saja diangkat derajatnya oleh Allah. Ia juga dapat menjadi pengingat atas kelalaian kita dalam menjaga amanah kesehatan. Kesehatan itu adalah amanah dari Allah, maka kita yang sudah diberi kesehatan harus menjaganya. Di saat inilah peran kita sebagai sesama muslim diuji untuk hadir, memberi dukungan dan mendoakan. Jadi yang sehat hadir, memberi dukungan dan mendoakan bagi yang sakit. Baik, selanjutnya. Menjenguk orang sakit lebih dari sekedar kunjungan. Silakan dibaca. Alvina, berdiri. Orang sakit adalah sebuah ibadah, bersyukur yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan memberi orang sakit, Dengan memberi orang sakit, kita setidaknya sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. sudah cukup, terima kasih. Menjenguk orang sakit lebih dari sekedar kunjungan. Sudah jelas bahwa tujuan utamanya tadi di awal menjelaskan menjenguk adalah sebagai upaya kita peduli, memberikan dukungan, memberikan doa. Paham ya, anak-anak? Kapan menjenguk menjadi wajib? Jadi menjenguk orang sakit itu ada hukumnya. Salah satunya yaitu fardu kifayah dan selanjutnya fardu ain. Silakan. Fardu kifayah itu adalah apabila ada yang satu melaksanakan berarti yang lainnya gugur. Terima kasih. Fardu ain, kewajiban individual biasanya berlaku untuk saudara dekat. Ibaratnya gini, kita punya saudara sakit, masa kita nggak menjenguknya? Apa pantas? Tidak kan? Tidak pantas, sehingga hal itu menjadi kesopanan dan bisa menjadikan hukumnya menjadi wajib. Selanjutnya yaitu adab utama ketika menjenguk orang sakit, yaitu niatnya harus tulus, jangan niat caper. Tahu caper? Apa caper? Cari perhatian. Niatnya harus tulus dan penuh empati. Jadi menjenguk orang sakit itu harus niatnya yang tulus dan empati. Maksudnya apa? Orang sakit itu sedang ibaratnya berduka, sedang resah hatinya. Jadi harus Anda kasar, harus berempati, harus sopan, tidak boleh
sesukanya sendiri, apalagi sampai rame ketika menjenguk orang sakit. Jenguk tanpa memberatkan yaitu dengan memahami kondisi orang yang sakit. Mereka mungkin membutuhkan istirahat dan kenyamanan. Lihat-lihat orang sakit itu ketika kita menjenguk kondisinya sedang gimana. Jangan sampai menjenguk ketika waktu istirahat. Harus pengertian. Mentang-mentang menjenguk dan lama tidak ketemu, nanti ngobrol yang sakit diajak ngobrol sampai berjam-jam, itu namanya kurang pengertian. Membawa buah tangan biasanya apa kan? Buah-buahan, roti. Jangan nanti ada orang sakit demam tinggi, kamu bawanya sop buah. Kira-kira cocok apa enggak? Enggak cocok ya. Selanjutnya yaitu doa. Selain itu semuanya tadi yang telah disebutkan, jangan lupa intinya yaitu berdoa sebagai senjata terbaik seorang muslim. Silakan dibaca tahlilan. Ya, dapat sakahurun insyaallah. Makasih ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, yang artinya tidak apa-apa, semoga sakitmu ini dapat menjadi penawar dosa-dosa insyaallah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar Ia dapat menyembuhkan penyakitmu. Jadi jangan lupa didoakan. Jangan sampai kita ke sana hanya ngobrol ngalor ngidul, niat menghibur sampai lupa mendoakan. Dari materi yang telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Silakan. Ya, silakan. Bagi yang sakit. Oh ya. Pertanyaannya gini, kan hikmahnya orang sakit yaitu dosanya akan dilebur. Kalau dosanya dihapus, pahalanya akan bertambah, Bu. Kira-kira bertambah atau tidak, anak? Bertambah atau tidak? Tidak. Gini, maksudnya gini ya. Jadi seseorang itu ketika sakit, dia mau bersabar dan berusaha sembuh, itu berarti termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar itu kira-kira berbuat baik apa enggak? Nah, kira-kira kalau berbuat baik dapat pahala apa enggak? Nah, berarti insya Allah ketika seseorang itu sabar dalam menghadapi sakitnya dan berusaha untuk segera sembuh, memperbaiki niatnya, memperbaiki tujuan hidupnya biar segera sembuh, maka insya Allah akan bertambah pahalanya karena sabar. Orang sabar itu pasti dapat pahala. Berarti insya Allah selain dosanya dilebur, pahalanya juga tambah insya Allah. Paham ya? Saya kira paham. Lainnya juga paham. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu Bu Alfi akan menyajikan sebuah video, silahkan dilihat. Dan tugasnya adalah silahkan mengambil intisari dari video tersebut. Ini adalah tugas individu bagi kalian. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti setelah pelajaran dikumpulkan ke Bu Alfi. Siap? Siap. Sebelumnya kita isi diri dulu biar semangat ya. Semangat, tepuk semangat. Sekali lagi yang semangat ya. 1, 2, 3. Selanjutnya silahkan dilihat videonya, diamati dengan baik-baik, dikerjakan dengan baik-baik. Ingat, tugas individu dikerjakan sendiri-sendiri. Baik, kita mulai ya. Oh, pantesan nggak pernah kelihatan. Ternyata si Joko lagi sakit. Kalian lagi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya jika dia sakit maka jemurlah. Oh gitu. Tapi apa untungnya buat menjemur dia? Dalam siapa menjemput saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa berada di khurfatul jannah sampai dia pulang. Masya Allah, apakah semua ini? Ini adalah taman surga. Jadi artinya saat kita menjemput orang sakit itu, sama halnya kita sedang melangkah di taman surga. Benar. Dan tidak hanya itu, lihatlah ke sana. Tidaklah seorang muslim menjemput muslim yang lain pada pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan memintakan ampunan baginya sampai sore hari. Jika menjemput pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan memintakan ampunan baginya sampai pagi hari. Masya Allah, malaikat sebanyak itu akan memintakan ampunan sepanjang hari. Benar, begitulah dahsyatnya keutamaan menjemput orang yang sakit. Oke, lalu apa yang harus aku lakukan dengan menjemputnya? Ya, apa bisa mendoakannya akan mereka sembuh dan juga memberinya semangat agar tetap bersabar menghadapi ujian dari Allah. Siap-siap, ya udah aku masuk dulu. Nah, itu yang cakep. Joko, yang sabar ya. Semua ini ujian dari Allah. Iya bang, insya Allah. Aku doakan semoga Allah lekas menyembuhkan penyakitmu. Amin. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Ini tolong di rumah. Bang Subri, tidak usah repot-repot bang. Tidak apa-apa, itu aja. Tidak bang, tidak usah. Yakin? Ya sudah kalau nggak mau bang. Wah, banyak banget bang. Makasih ya bang. Udah jangan lama-lama, balik lagi. Kok gitu bang? Kamu kan punya hutang 100.000 sama aku. Jadi sekarang hutangnya lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. This isn't just any chat, it's Clicker chat. Sure, you can tag your team, ask questions, and even drop an emoji. Baik, sudah paham ya dari video tadi? Sudah ada beberapa poin yang tertangkap. Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing. Nanti saat selesai pelajaran dikumpulkan di mejanya Mbak Alfi. Paham? Paham. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke tugas kelompok ya. Sebelum tugas kelompok, mari kita briefing dulu. Briefingnya seperti tadi. Tepuk semangat. Mulai langsung ulangi sing semangat. Yang semangat kayak tadi. Awal tadi semangat loh, sekarang semangat lagi ya. Tadi ya, tepuk semangat. Selanjutnya kita ke tugas kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya, duduknya ditata seperti sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silahkan dibawa ke depan bajunya, itu dibawa ke depan. Mas Rizky dibawa ke samping sini. Silahkan ya. Sudah ya. Selanjutnya Bu Alfi akan membagikan lembaran yang berisi gambar, di mana gambar di sini ada kasusnya.
kalian temukan kasusnya, silahkan deskripsikan kasusnya dan carilah solusi terbaik untuk kasus tersebut. Silahkan kerjakan sesuai kelompoknya. Tulislah kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan tulis anggota kelompoknya ya. Paham? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dikerjakan, dimusyawarahkan, didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ini apa kasusnya berarti? Bisa ditarik kesimpulan ya, paham ya dari kasusnya. Silakan tulis solusi terbaik sesuai adab-adab menjenguk orang yang sakit itu gimana? Ya. Jelas ya itu kasusnya? Jelas. Kelompoknya, kelompok. Ya. Gimana? Apa itu kasusnya? Ada kendala? Katanya. Baik anak-anak, silahkan maju, dipilih temannya satu orang untuk perwakilan presentasi di depan. Dimulai dari kelompok pertama, seperti gambar tersebut di layar ya. Kita melihat ada beberapa kasus yang bisa disimpulkan dan bisa dicari solusinya. Apa saja kasus dan solusinya? Silahkan kelompok 1 perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan. Silahkan. Jadi ini perwakilan dari kelompok 1. Silahkan dideskripsikan. Tinggal di situ terlihat gambar orang-orang yang sedang menjenguk pasien dengan penyakit menular. Solusinya? Solusinya, seharusnya menjenguk orang sakit harus beradab, jangan berisik dan bersifat dengan sopan. Gunakan masker ketika pasien terkena penyakit menular. Hibur pasien dengan tenang dan ketika pasien penyakit menular usahakan jangan membawa anak kecil untuk menjenguk. Ya, terima kasih. Kelompok 2 selanjutnya. Gambarnya sudah sangat jelas. Silakan sebutkan deskripsi dan solusi terbaiknya. Pada gambar tersebut, terdapat pasien rumah sakit yang sedang dijenguk saudaranya. Pengunjung berusaha menghibur pasien dengan bermain musik kencang-kencang. Terus solusinya? Kita harus memperhatikan adab menjenguk orang sakit. Niat menghibur pasien sudah sangat bagus. Hanya saja kita harus menyesuaikan kondisinya, sehingga bisa dinyatakan sangat jelas memainkan musik dengan keras di rumah sakit merupakan larangan keras. Jangan lakukan hal ini. Carilah hal lain yang lebih sopan dan tidak mengganggu. Ya, terima kasih. Kasus ketiga, silakan kelompok 3 sebutkan, deskripsikan dan solusinya apa. Jadi gambar tersebut kita melihat ruangan pasien rumah sakit yang kotor dan ramai dengan anak kecil. Kemungkinan ada yang sedang menjenguk pasien dengan membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Solusinya? Usahakan jangan membawa anak kecil ketika menjenguk orang sakit. Selain mengganggu pasien, anak kecil lebih rawan mudah tertular penyakit. Ya, terima kasih. Baik, dari beberapa kalimat, beberapa deskripsi yang telah disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 bisa ditarik kesimpulan. Tadi kelompok 1 itu adalah penyakit menular. Ada pasien berpenyakit menular. Seharusnya kita gimana? Harus
tuliskan TBC, penyakitnya yang menular. Jadi selain kita memakai masker, kita juga harus memperhatikan adab-adab menjenguk orang sakit di situ. Menjenguk orang sakit tapi ketawanya terbahak-bahak, sampai mengganggu tetangganya, pasien sampingnya juga itu terganggu. Terus kelompok 2, ini niatnya menghibur dengan bermain musik. Bermain musik di rumah sakit kira-kira pantas apa tidak? Jelas-jelas itu sangat mengganggu. Pengen menghibur dengan bermain musik, akhirnya mengganggu semuanya. Rumah sakit yang seharusnya kondusif menjadi tidak kondusif karena diganggu dengan musik yang sangat keras. Kasus ketiga, di situ terlihat tadi disampaikan oleh kelompok aktif-aktifnya itu bisa mengganggu kenyamanan rumah sakit, ketenangan rumah sakit. Selain itu, anak kecil juga rawan tertular penyakit. Lebih baik, alangkah lebih baiknya anak kecil itu jangan diajak ke rumah sakit untuk menjenguk orang sakit, apalagi kalau penyakitnya menular. Orang dewasa saja bisa tertular, apalagi anak-anak. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Kita sudah mengerjakan tugas kelompok, habis ini dikumpulkan. Saya nilai sesuai kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih antusiasnya, sudah selesai tugas-tugasnya. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Silahkan dipimpin Mbak Jessica. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup sekian hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dan usaha kita belajar pada pagi hari ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum